Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Pardaniadi SPD, Unit Kerja SD Negeri 24 Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, calon Guru Penggerak Angkatan ke-7. Saya sangat bahagia mengikuti program Guru Penggerak ini, dan saya sangat senang bisa menjadi bagian dari Guru Penggerak ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Kesimpulan dalam refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pertanyaan yang pertama tadi, yang menanyakan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya dan masih melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, saya belum sepenuhnya pembelajaran berpusat kepada murid. Dan yang kedua, masih kadang-kadang masih membedakan karakteristik anak satu dengan yang lainnya. Kemudian masih kurang mengikuti keinginan murid saat belajar, karena selalu mengutamakan kepentingan atau keinginan kita sendiri. Dan yang keempat, ketika memberikan motivasi belum semaksimal mungkin, sehingga murid masih kurang bersemangat pada saat mengikuti pelajaran berlangsung. Dari pertanyaan tadi, tumbuhlah atau keluarlah pemikiran saya bahwa pertama, pembelajaran itu harus lebih berpusat kepada murid. Kemudian, selalu dan menghargai setiap perbedaan dan karakteristik yang ada pada murid kita. Jangan sekali-kali kita membedakan antara murid yang ini dengan yang itu. Kemudian yang menjadi pikiran saya yang ketiga adalah lebih mengikuti keinginan murid daripada keinginan kita. Jadi pada saat kita melakukan pembelajaran, kita persilakan anak didik maunya duduk bagaimana, maunya berpasangan dengan siapa, atau belajarnya mau seperti apa. Jadi dengan cara begitu, anak-anak akan merasa bahagia. Dari pertanyaan nomor 2 tadi, akhirnya akan terbentuklah perilaku sebagai berikut. 1. Akan menjadikan pelajaran lebih menarik dan ada timbal balik antara guru dan siswa, siswa dan teman-temannya. Kemudian ketika memberikan tugas atau pekerjaan lainnya kepada murid untuk melakukannya, kita persilakan sesuai kemampuan, keinginan, dan kreativitas murid tersebut. Bagaimana mereka bisa melakukannya dan akan menghasilkan hasil yang baik jika berdasarkan kreativitas anak-anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita harus mengikuti keinginan murid sehingga mereka akan merasa bahagia dan merdeka. Jadi pada saat kita mengajar, kembalilah kita seperti anak-anak lagi. Kita akan mengikuti anak-anak itu lagi. Jadi anak-anak tidak merasa takut dengan kita dan mereka akan menganggap kita sebagai teman.
Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan setelah mengikuti modul ini, pertama, saya akan membuat cara mengajar lebih menyenangkan lagi dan anak-anak akan lebih berhasil. Kemudian yang kedua, akan mengajarkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan dan keleluasan kepada anak. Kemudian yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, akan mengembalikan bahwa kodrat itu tidak bisa dirubah dan kita sebagai guru hanya bisa menuntun dan mengarahkan. Dan kemudian pembelajaran secara kodrat alam kita kembalikan kepada anak itu sendiri sesuai dengan tempat tinggal, budaya, dan adat istiadat setempat. Dan kodrat zaman, kita mendidik anak untuk lebih menguasai hal-hal yang berbau iptek dan teknologi atau mengikuti zaman 21. Tetapi kita harus tetap mengawasi agar anak-anak tidak salah arah dan tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian selanjutnya saya akan mengajar dengan sistem AMONG, yaitu dengan cara menuntun dan mengarahkan anak itu. Kemudian yang terakhir, akan mengedepankan budi pekerti dan pendidikan yang humanis, karena budi pekerti inilah yang akan menjadikan anak itu bisa diterima dan bisa beradaptasi dengan masyarakat ataupun anggota keluarga. Dari berbagai pemaparan saya tadi, saya akan mengambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran yang ada pada pendidikan pada bertujuan kepada Ki Hajar Dewantara. Pertama, kesimpulannya adalah pendidikan itu harus menuntun sesuai dengan kodrat anak. Kedua, sebagai guru harus menghamba kepada murid. Keempat, mendidik harus secara humanis. Dan yang keempat, mendidik perlunya menanamkan budi pekerti. Dari berbagai pemaparan saya tadi, saya akan mengambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran yang ada pada pendidikan pada bertujuan kepada Ki Hajar Dewantara. Pertama, kesimpulannya adalah pendidikan itu harus menuntun sesuai dengan kodrat anak. Kedua, sebagai guru harus menghamba kepada murid. Keempat, mendidik harus secara humanis. Dan yang keempat, mendidik perlunya menanamkan budi pekerti. Dari berbagai pemaparan saya tadi, saya akan mengambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran yang ada pada pendidikan pada bertujuan kepada Ki Hajar Dewantara. Pertama, kesimpulannya adalah pendidikan itu harus menuntun sesuai dengan kodrat anak. Kedua, sebagai guru harus menghamba kepada murid. Keempat, mendidik harus secara humanis. Dan yang keempat, mendidik perlunya menanamkan budi pekerti. Dari berbagai pemaparan saya tadi, saya akan mengambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran yang ada pada pendidikan pada bertujuan kepada Ki Hajar Dewantara. Pertama, kesimpulannya adalah pendidikan itu harus menuntun sesuai dengan kodrat anak. Kedua, sebagai guru harus menghamba kepada murid. Keempat, mendidik harus secara humanis. Dan yang keempat, mendidik perlunya menanamkan budi pekerti. Dari berbagai pemaparan saya tadi, saya akan mengambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran yang ada pada pendidikan
pendidikan pada bertujuan kepada Ki Hajar Dewantara. Pertama, kesimpulannya adalah pendidikan itu harus menuntun sesuai dengan kodrat Allah. Kedua, sebagai guru harus menghamba kepada murid. Keempat, mendidik harus secara humanis. Dan yang keempat, mendidik perlunya menanamkan budi pekerti. Dari berbagai pemaparan saya tadi, saya akan mengambil beberapa kesimpulan tentang pemikiran yang ada pada pendidikan pada bertujuan kepada Ki Hajar Dewantara. Pertama, kesimpulannya adalah pendidikan itu harus menuntun sesuai dengan kodrat Allah. Kedua, sebagai guru harus menghamba kepada murid. Keempat, mendidik harus secara humanis. Dan yang keempat, mendidik perlunya menanamkan budi pekerti. Itulah yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan salam guru hebat.